Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Prasetyo. NIM 0532149778 untuk prodi di Sistem Informasi. Untuk tugas kali ini dengan saya memberikan judul perbandingan Pancasila sebagai dasar filsafat, ideologi dan sistem filsafat. Untuk soal yang diberikan itu buatlah analisis perbandingan dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, ideologi negara, dan sistem filsafat yang menjelaskan definisi dari Pancasila pada masing-masing sisi. Terus yang kedua, fokus utama atau ciri khas dari setiap sisi. Terus yang kedua, contoh penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari atau kebijakan negara. Untuk yang kedua, itu Anda boleh menyajikan analisis perbandingan tersebut dalam bentuk tabel perbandingan atau infografis atau poster digital atau minimal map diagram kreatif. Untuk saat ini saya membuat tabel perbandingan. Seperti tugas kali ini saya membuat tabel perbandingan. Terus yang nomor 3, itu pastikan karya Anda menunjukkan pemahaman, analisis, dan kreatif, bukan sekadar menyalin isi modul. Terus yang keempat, sertakan minimal satu referensi, misal modul, buku artikel, atau berita relevan. Untuk jawabannya, saya akan menjawab, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi sebagai ideologi dan sistem filsafat bangsa Indonesia. Ketiga sisi tersebut saling berkaitan dalam membentuk kehidupan masyarakat dan kebijakan negara. Berikut analisis perbandingan Pancasila dari ketiga sisi tersebut. Di sini saya menjelaskan untuk aspek itu ada definisi, terus fokus utama atau ciri khas, terus yang berikutnya contoh penerapan, terus ada juga kebijakan negara saat ini yang sedang kita alami di negara kita saat ini sih. Di sini saya jelaskan untuk dasar filsafat negara dalam aspek definisi. Pancasila menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi filsafat itu dari dasar hukum negara seperti undang-undang gitu. Terus ideologi negara dalam definisinya, Pancasila menjadi pedoman cita-cita, arah, dan tujuan bangsa dalam kehidupan bernegara. Jadi yang kita alamin itu untuk kemajuan Indonesia seperti apa gitu. Terus yang ketiga, sistem filsafat. Sistemnya gimana sih untuk definisi itu? Jadi Pancasila dipahami sebagai hasil pemikiran mendalam yang dimiliki nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, tentunya pandangan hidup Indonesia itu untuk negara Indonesia ke depannya mau seperti apa gitu. Terus ada juga di sini fokus atau ciri khas dari dasar filsafat negara. Itu dasar filsafat negara menjadikan landasan hukum dan pedoman dalam membuat kebijakan negara. Terus berikutnya ideologi negara menjadikan ideologi negara fokus utama atau ciri khasnya menjadikan pedoman perilaku masyarakat agar sesuai nilai kebangsaan dan persatuan. Terus berikutnya sistem filsafat untuk fokus utama atau ciri khasnya itu mengkaji nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan secara logis dan menyeluruh seperti Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk yang ketiga itu untuk aspek contoh penerapan dari dasar filsafat negara itu pemerintah menjalankan program bantuan sosial, pendidikan berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Ada juga di ideologi negaranya contoh penerapannya itu masyarakat tetap menjadi toleransi antar agama dan menghargai perbedaan pendapat di media sosial umum, kehidupan sehari-hari gitu.
Terus sistem filsafat, contoh penerapannya gimana sih? Mahasiswa, masyarakat menggunakan nilai musyawarah untuk menyelesaikan masalah secara damai dan bijaksana. Terus ada aspek yang keempat itu kebijakan negara saat ini. Untuk saat ini di dalam dasar filsafat negara, program makan makan bergizi gratis dan bantuan sosial menunjukkan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang dijalani sekarang, yang dialami udah oleh masyarakat, banyak masyarakat mungkin ya, seperti itu atau tidak, itu masing-masing dari perorangannya ya. Terus ada yang keempat untuk aspek kebijakan negara saat ini, ideologi negaranya itu ada di penguatan moderasi beragama dan pendidikan karakter Pancasila di sekolah menjadi bentuk penerapan ideologi negara, ideologi Pancasila. Terus yang ketiga ada di sistem filsafat kebijakan negara di saat ini, pembelajaran profil negara Pancasila dalam dunia pendidikan menunjukkan bahwa nilai Pancasila dijadikan dorongan berpikir dan bertindak. Jadi untuk bertindak itu ke depannya seperti apa. Terus di sini saya ada beberapa juga Pancasila sebagai dasar filsafat yang sifatnya tetap dan nggak bisa diubah-ubah seenaknya. Jadi sesuai undang-undang dasar seperti itu. Lebih ke urusan moral dan etika. Jadi kayak rambu-rambu buat bangsa ini. Contohnya pembukaan Undang-Undang 1945 itu jadi bukti kalau Pancasila beneran jadi dasar negara yang tidak bisa diubah-ubah. Jadi mau gimana pun undang-undang tetaplah undang-undang 1945 itu pedoman hidupnya Indonesia. Terus yang kedua dalam hidup saya sehari-hari pas saya lagi bikin tugas programan, saya ingat nggak boleh bikin aplikasi buat nipu orang. Itu menurut saya udah ngapin sila sila ketiga gitu. Itu yang nomor kedua, Pancasila sebagai ideologi negara yang lebih fleksibel, bisa ngikutin zaman dan aku kayak yang pertama, tapi nilai intinya tetap sama, dinamis. Contohnya pemrograman penguatan pendidikan karakter dari pemerintah itu salah satu bentuk penerapan ideologi Pancasila di sekolah-sekolah. Terus di lingkungan rumah saya sering ikut gotong royong bersihin kampung, membayar uang buat bantu tangga yang kesusahan mungkin. Buat saya itu wujud dari sila ketiga dan kelima. Terus nomor ketiga itu Pancasila sebagai sistem filsafat, sistem dari berurutan sila 1 sampai 5. Sila 1 sampai 5 itu satu, ketuhanan nih yang tidak bisa dipisah-pisah. Sila ke-1 jadi dasar buat sila berikutnya kayak anak tangga. Contohnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dibuat berdasarkan pemikiran filosofis dari nilai-nilai Pancasila. Terus kalau lagi ada masalah, saya coba mikirin pakai kelima sila. Misal ya kecurangan, saya tanya diri saya, ini udah adil, ini udah benar, gitu. Terus ini sesuai dari hati nurani. Terus ini kebijakan bersama atau tidak dibuatnya gitu. Terus pelan-pelan sih tapi lumayan buat latihan sehari-hari gitu. Terus di sini ada analisa singkat yang saya buat. Analisis singkat yang saya buat itu dari perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa Pancasila memiliki peran yang luas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila menjadi pedoman hukum dan pemerintah sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi pedoman sikap dan perilaku masyarakat, sedangkan sebagian sistem filsafat, Pancasila mengandung nilai-nilai yang dipikirkan secara rasional dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Justru tiga fungsi tersebut
saling mendukung agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap berjalan sesuai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Di sini saya ada referensi juga dari modul pendidikan Pancasila Universitas Terbuka MKWU 4101. Di sini juga saya mengambil referensi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 bagian pembukaan alinea 4. Demikian tugas 2 yang saya buat. Mungkin videonya seperti ini, tidak saya edit-edit. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan Ibu. Semoga Ibu paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin.